kepada diri-diri mereka, Bani Israel, yazlimuna, berbuat kezaliman, itu Bani Israel. Walakin, dan tetapi, kanu, mereka Bani Israel, anfusahum, kepada diri-diri mereka, Bani Israel, yazlimuna, berbuat kezaliman, itu Bani Israel. Lianna, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya, wabalahu, balun itu artinya akibat buruk. Wabalahu, akibat buruk, itu kezaliman, atau kezalika ya Bu, bizalika. Lianna, karena sesungguhnya, wabalahu, akibat buruk itu perbuatan kufur, zalika itu kan kepada perbuatan kufur ya. Jadi lianna wabalahu, karena sesungguhnya akibat buruk dari perbuatan kufur itu, alaihim, adalah atas mereka. Alhamdulillah kita sudah sampai ke ayat 57, yang mana ayat 57 ini akhir dari episode awal kisah Bani Israel, yaitu menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Bani Israel ini. Seperti sudah dibahas sebelumnya di ayat 53, 54, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyuruh Bani Israel ini bertaubat dengan cara orang-orang yang tidak menyembah sapi membunuh orang-orang yang menyembah sapi. Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, orang-orang yang terbunuh dalam kejadian itu jumlahnya mencapai 70.000 orang. Jadi ada 70.000 orang yang dibunuh oleh orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa menyembah sapi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, pertolongan kepada mereka dalam melaksanakan pembunuhan ini. Karena pembunuhan ini adalah syarat Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, taubat dari dosa syirik mereka. Memberikan taufiknya dengan cara dijadikan keadaannya itu gelap, sehingga orang-orang yang membunuh ini orang-orang yang membunuh, yang memegang pedang, yang memegang tombak, itu tidak melihat orang yang akan dibunuhnya. Karena kalau melihat itu bisa saja muncul perasaan kasihan, sehingga tobatnya menjadi tidak terlaksana. Nah, setelah terbunuh 70.000 orang ini, berarti tersisa tuh umat Nabi Musa kurang lebih ya, atau paling tidak yang diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir ini ada 70.000 orang pilihan. Nah, 70.000 orang pilihan ini orang-orang yang tidak menyembah
sapi. Kemudian gitu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa 70.000 orang ini eh, beribadah, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyempurnakan permohonan ampun, menyempurnakan pertaubatan, memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah terbunuh tadi. Jadi mereka disuruh berpuasa, disuruh mandi, disuruh membersihkan pakaian, datang atau keluar dari tempat tinggal mereka. Diceritakan mereka pergi ke dekat Gunung Tursina. Kemudian mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan khusyuk di sana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka. Mereka mendengar perkataan Allah. Sami'a kalamahu. Dikatakan di sini kan wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berbicara. Wa qad kharajtum ma'a Musa, dan sungguh telah keluar kalian beserta Musa. Ini menceritakan ya, mereka setelah melakukan pembunuhan, mereka keluar dengan Nabi Musa, dita'tadziru ilallahi min ibadatil ijli, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan menyembah sapi. Ini mereka memintakan ampun untuk saudara-saudara mereka yang menyembah sapi. Maka kita pun, ibu-ibu, apabila harus selalu ingatlah, bukan apabila, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu doa kita itu akan sangat berpengaruh kepada mereka, dan mereka itu berharap, selalu berharap bahwa ada yang mendoakan mereka. Nah, yang paling berhak mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu kan keluarganya, dan lebih berhak lagi adalah anak-anaknya, keturunannya. Sehingga kan dikatakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amalhu illa min salasin. Kalau meninggal seorang anak Adam, itu semua perbuatan baiknya, amal-amalnya itu, baik ataupun buruk sih sebenarnya, itu terputus. Artinya mereka sudah nggak bisa tuh melakukan perbuatan amalan, baik maupun buruk. Yang suka sholat udah nggak bisa lagi sholat, yang suka sodako nggak bisa lagi sodako. Yang biasa ngajarin ilmu, ngajarin ngaji, alif ba ta, nggak bisa lagi tuh melakukan itu semua. Itu artinya terputus. Tetapi ada 3 yang tidak terputus. Ini mengingatkan saja, mengingatkan kita semua. 3 hal ini tidak akan terputus. Apa itu? Ya, 1, sodako jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, itu yang tidak akan terputus. Artinya sebenarnya orang-orang yang meninggal itu belum selesai itu nasibnya. Bisa saja ketika dia meninggal dalam keadaan dosanya itu banyak. Tapi karena dia punya anak yang soleh, setiap hari mendoakannya, anak yang dibesarkan. Ketika dia hidup, dia membesarkan anaknya, membiayai anaknya sekolah, membiayai anaknya mengaji. Sampai akhirnya anaknya pintar ngaji, soleh, rajin beribadah, rajin beramal soleh, berbuat baik. Dan mendoakan setiap hari, bukan cuma setiap malam Jumat baca Yasin, kirim Fatihah. Bukan, tapi setiap hari. Dan bahkan bukan cuma setiap hari sekali, tapi setiap selesai sholat.